Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 18.000 pulau yang membentang sejauh 5.000 km dari barat ke timur. Diperkirakan sebanyak 300.000 spesies hewan atau 17% satwa di dunia dapat kalian temukan di sini yang didukung dengan iklim tropis yang stabil. Berbagai hewan purba yang telah punah juga pernah hidup di sini seperti gajah kerdil bernama Stegodon, Leptoptilus robustus, hingga Megalodon. Namun, hanya satu hewan purba saja yang diketahui hidup pada zaman Mesozoikum, yaitu Globidens yang hidup di air, sementara dinosaurus darat belum pernah ditemukan. Keanehan inilah yang nantinya memunculkan sebuah fakta ilmiah bahwa jauh sebelum Indonesia terbentuk, dulunya negara tercinta ini merupakan hamparan lautan yang sangat luas sebelum akhirnya membentuk kepulauan setelah zaman dinosaurus berakhir. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan mencoba mengungkap bersama mengenai keanehan Indonesia tentang bagaimana negara yang kaya akan sumber daya alam ini bisa terbentuk di zaman purba, serta bagaimana hewan dan manusia mulai menyebar ke Indonesia melalui sebuah daratan luas yang kita kenal dengan Sundaland. Dan berikut adalah pembahasan keanehan Indonesia. Kita sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya alam ini umumnya dapat ditemukan di berbagai pulau besar di Indonesia, baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, maupun Papua. Hanya saja, banyak orang keliru bahwa kekayaan alam ini diduga berasal dari fosil dinosaurus yang telah punah. Namun, apabila jika kita melihat proses terbentuknya sumber daya alam seperti minyak bumi, ternyata berasal dari sedimen laut purba yang kaya akan sisa organisme laut seperti plankton dan alga yang mati tertimbun di dasar laut. Hal ini menjadi salah satu bukti kecil bahwa jauh sebelum kepulauan Indonesia terbentuk, dulunya adalah lautan yang luas seperti halnya Timur Tengah yang dulunya merupakan samudra purba. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Robert Hall pada tahun 2012, kita dapat melihat gambaran bagaimana keadaan Indonesia di zaman purba. Ia menggunakan berbagai data seperti fosil, jenis batuan, serta data dari gempa bumi untuk memahami bagaimana daratan Indonesia terbentuk. Sekitar 160 juta tahun yang lalu, wilayah yang kini menjadi kepulauan Indonesia sebagian besar masih berupa lautan, dengan hanya Pulau Sumatera yang masih menyatu dengan daratan Asia. Pulau ini terbentuk akibat tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan daratan Sumatera terangkat dari dasar laut. Hal ini didasarkan pada bukti geologis berupa batuan tua dan endapan laut dalam yang menunjukkan bahwa wilayah ini dulunya berada di bawah laut sebelum pengangkatan tektonik. Memasuki akhir periode Jurasik hingga akhir Kretaseus, lempeng India dan Australia mulai bergerak ke utara, mendorong lempeng bawah laut sekitarnya. Proses ini disebut dengan subduksi yang merujuk pada suatu proses di mana satu lempeng tektonik masuk ke bawah lempeng lainnya yang di kemudian hari akan mengangkat dasar laut ke permukaan dan melahirkan Pulau Jawa. Sementara ketika lempeng Australia terus bergerak ke utara, pergerakannya akan membentuk kepulauan Indonesia bagian timur. Namun, jauh sebelum Indonesia sepenuhnya menjadi kepulauan seperti sekarang, pada zaman es, sebagian besar daratan di Indonesia masih menyatu satu sama lain, terutama sebuah daratan besar yang kita kenal dengan Sundaland yang menghubungkan semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dengan daratan Asia. Wilayah ini bisa terbentuk karena pada zaman es terakhir permukaan laut lebih rendah daripada sekarang karena banyak air laut pada saat itu masih membengkak di kutub. Akibatnya, dasar laut yang sekarang berada di perairan dangkal seperti Laut Jawa dan Selat Malaka dulunya merupakan daratan yang bisa dilalui oleh manusia dan hewan. Hal ini berlaku juga di Indonesia bagian timur yang juga membentuk daratan luas dengan nama Saul yang menyebabkan Papua, Australia, dan Tasmania terhubung satu sama lain. Ada banyak sekali fauna yang hidup di Indonesia. Di antaranya merupakan hewan yang tidak dapat kalian temukan di belahan dunia manapun seperti komodo. Meskipun ia diketahui dulunya berasal dari Australia, berbagai hewan lainnya tidak serta-merta muncul di kepulauan Indonesia, melainkan ada pola migrasi unik ketika sebagian besar daratan di Indonesia masih menyatu satu sama lain yang dikenal dengan nama Sundaland. Istilah ini merujuk pada bagian selatan lempeng Eurasia yang menjadi inti benua Asia Tenggara yang dikelilingi oleh zona tektonik yang aktif di sebelah barat, selatan, dan timur yang sering mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Ketika lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua dalam proses subduksi, batuan di dalam bumi meleleh menjadi magma. Magma ini nantinya naik ke permukaan selama jutaan tahun sehingga membentuk rangkaian gunung api aktif seperti yang kita lihat di Indonesia saat ini.
Dalam 200 tahun terakhir, 19 gunung berapi di Indonesia tercatat telah meletus termasuk Gunung Tambora pada tahun 1815 yang letusannya menyebabkan perubahan iklim global dan menciptakan tahun tanpa musim panas di tahun berikutnya. Ada juga Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang letusannya menciptakan tsunami besar dan terdengar hampir di seluruh dunia. Sundalen diperkirakan terbentuk sekitar 3 atau 2,6 juta tahun yang lalu pada zaman es terakhir akibat pergerakan lempeng dan penurunan muka laut. Hal ini kemudian menciptakan sebuah daratan luas yang memungkinkan hewan dari daratan Asia untuk menyebar ke Indonesia. Dalam sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Dr. Insinyur Johan Arif dari Institut Teknologi Bandung, beliau membagikan informasi menarik tentang bagaimana fauna bermigrasi dari Asia ke Indonesia. Beliau menemukan setidaknya ada 3 hipotesis yang diajukan oleh para peneliti mengenai proses ini, yaitu jembatan darat, jalur untung-untungan, dan berenang. Hanya saja, dari ketiga hipotesis tersebut, jembatan daratlah yang paling banyak disepakati oleh para peneliti karena sangat cocok dengan kondisi geologis Indonesia pada saat itu. Dimulai pada awal Pleistosen, sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, telah terjadi migrasi fauna melalui jembatan darat dari daratan Asia Selatan dan menyebar ke arah Sundalen. Hewan-hewan yang mengikuti jalur ini umumnya adalah mamalia besar seperti gajah, harimau, badak, dan tapir. Kelompok gajah yang bermigrasi ke wilayah ini berasal dari genus Elephas yang merupakan leluhur gajah Asia modern. Namun, ada suatu masa ketika gajah-gajah ini berevolusi sehingga memiliki ukuran tubuh sebesar sapi seperti yang dialami oleh Stegodon di Kepulauan Nusa Tenggara. Mereka terjebak di pulau-pulau tersebut ketika permukaan air laut mulai naik pada akhir zaman es yang memunculkan fenomena insular dwarfism. Istilah ini merujuk pada fenomena biologis di mana hewan yang hidup di pulau-pulau kecil cenderung menjadi lebih kecil daripada kerabat mereka yang hidup di daratan yang lebih besar. Proses migrasi kedua kemudian berlanjut pada akhir Pleistosen sekitar 130.000 tahun yang lalu dengan jalur nama yang berbeda, yaitu Sinomalayan yang berasal dari Asia Timur. Hewan yang diduga menyebar melalui jalur ini adalah orangutan yang pertama kali dideskripsikan pada awal abad ke-17 oleh 2 orang dari Belanda, yaitu Jacob de Bond dan Nicolas Tulp. Beberapa dari kalian mungkin mengira bahwa orangutan adalah hewan asli Indonesia, tetapi di zaman purba mereka adalah pendatang dari Cina. Fosil gigi orangutan berumur Pleistosen awal hingga Pleistosen akhir banyak ditemukan di Tiongkok Selatan. Apabila Sundalen merupakan daratan luas yang menghubungkan bagian barat dan tengah Indonesia dengan daratan Asia, daratan Sahul justru sebaliknya. Wilayah purba ini dulunya mencakup Australia, Papua, dan pulau-pulau lainnya yang berada di Indonesia Timur. Saat itu, banyak hewan dari Australia bermigrasi ke Indonesia, terutama melalui Kepulauan Wallacea yang menjadi perbatasan antara Sahul dan Sundalen. Komodo adalah salah satu hewan yang diketahui ikut serta dalam peristiwa ini yang telah singgah di Indonesia sekitar 900.000 tahun yang lalu. Ia kemudian disusul oleh Homo floresiensis yang baru muncul sekitar 700.000 tahun yang lalu di Pulau Flores yang kemungkinan merupakan keturunan Homo erectus yang terisolasi dan mengalami insular dwarfism mirip dengan Stegodon. Makhluk purba ini dulunya hidup berdampingan berdasarkan temuan fosil mereka yang ditemukan secara bersamaan di dalam sebuah gua kapur yang ada di Flores, yaitu liang buah. Hewan lain yang juga bermigrasi melalui Sahul adalah kuskus, walabi, dan kasuari yang masih dapat kalian temukan di Papua hingga sekarang. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa manusia modern yang hidup saat ini atau kerap disapa dengan Homo sapiens berasal dari satu kelompok kecil di Afrika yang kemudian bermigrasi ke berbagai belahan dunia. Dalam perjalanan mereka, manusia modern menyebar ke berbagai wilayah termasuk Sundalen dengan mengikuti jalur pesisir melalui Afrika, Arab, India, dan Asia Tenggara. Bukti arkeologi dan fosil menunjukkan bahwa manusia modern sudah mencapai wilayah Asia Tenggara sebelum letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang dibuktikan dengan ditemukannya alat-alat batu di dalam lapisan abu vulkanik dari letusan tersebut. Setelah bermigrasi dari padang savana di Afrika, manusia menemukan Sundalen sebagai tempat yang kaya akan sumber kehidupan. Di wilayah ini, mereka tidak hanya berburu dan meramu, tetapi juga mulai bercocok tanam, bertani, berdagang, serta membangun peradaban. Namun, sekitar 19.000 tahun yang lalu, ketika es di kutub mulai mencair, permukaan laut naik secara bertahap, menyebabkan daratan Sundalen mulai terendam. Proses ini terus berlanjut hingga sekitar 5.500 tahun yang lalu, ketika permukaan laut mencapai titik tertinggi dan menenggelamkan hampir seluruh daratan rendah di Asia Tenggara, termasuk Laut Jawa, Laut Natuna, dan Selat Malaka, yang sebelumnya adalah daratan kering.
Dari sinilah peradaban di Indonesia mulai semakin berkembang ketika gelombang migrasi Austronesia sekitar 4.000 tahun yang lalu dengan membawa teknologi perahu, sistem pertanian yang lebih maju, serta bahasa dan budaya. Orang-orang Austronesia dikenal sebagai pelaut ulung yang melakukan migrasi besar menggunakan perahu layar. Mereka nantinya berbaur dengan penduduk asli dan membentuk dasar bagi peradaban yang berkembang menjadi kerajaan-kerajaan awal di Nusantara seperti Kutai dan Tarumanagara. Namun, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sains dan keyakinan seringkali berjalan beriringan karena masing-masing berusaha memahami asal-usul manusia dari sudut pandang yang berbeda. Sains mencoba menjelaskan bagaimana manusia menyebar berdasarkan bukti fosil dan arkeologi, tetapi ini tidak harus menggantikan keyakinan seseorang. Ibaratnya, ilmu pengetahuan berusaha mencari jawaban dari bukti-bukti yang terlihat, sementara keyakinan berusaha menemukan makna dalam hal-hal yang tidak dapat selalu diukur secara empiris. Dua hal ini dapat berjalan secara berdampingan untuk memperkaya pemahaman kita tentang dunia yang begitu luas dan indah.